Halo Sobat LBJ Viral 24, tempatnya podcast yang membahas tentang isu-isu panas seperti debat di Senayan, tapi sangat jujur, lebih jujur dibanding janji-janji para politisi saat kampanye. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang sedang viral ya Nas ya? Iya Mas. Apa sih Nas temanya? Kita pada episode kali ini kita mau membahas suatu isu yang lagi panas di sosial media, khususnya di mana beberapa waktu yang lalu, apalagi dari mungkin 2 sampai 3 hari yang lalu dari kita syuting hari ini ya Mas Gio ya. Itu banyak banget di media sosial, khususnya di Twitter, di TikTok juga yang membahas kalau adanya penayangan sebuah video di mana dengan title iklan layanan masyarakat dari Bapak Presiden Prabowo yang memperlihatkan bagaimana kesuksesan yang sudah ia lakukan. Oke. Seperti itu. Wah, berarti ada cuplikan video propaganda nih kita bisa bilang, bisa dibilang pencapaian hasil Pak Prabowo selama kinerja menjabat sebagai presiden gitu. Iya, padahal beliau sendiri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia belum 1 tahun loh. Iya. Dan sudah ada video yang menayangkan betapa suksesnya kinerja beliau dari program-program yang sudah dijalankan. Tapi gini Nas, itu kan sebenarnya nggak apa-apa untuk ada cuplikan tayangan itu di awal ya di bioskop ya, karena kan zaman waktu Pak Jokowi juga ada video kayak gini kan. Tapi Mas Gio, perbedaannya adalah waktu itu di zaman Bapak Joko Widodo itu beliau sudah menjabat selama 1 periode. Udah lama ya. Iya, lalu baru muncullah video tersebut di hadapan masyarakat. Mungkin di saat itu juga masyarakat merasakan hasil kinerja dari program-program yang beliau jalankan. Bedanya di sini oleh Bapak Presiden Prabowo kan belum setahun nih Mas. Iya. Gitu kan, tapi belum udah setahun. Nunjukin videonya ya. Iya, dan juga kalau misalkan memang itu works dan sudah berjalan, nggak mungkin dong beberapa waktu yang lalu demo panas itu terjadi. Demo yang sampai yang menimbulkan korban jiwa, orang ya. Iya, dan segala macam tuntutan dari masyarakat itu masih ada sampai sekarang. Benar. Dan tiba-tiba muncullah video ini yang semakin membuat masyarakat bertanya-tanya di luaran sana. Dan yang terpenting adalah video ini muncul di tempat rekreasi atau tempat hiburan. Iya benar. Bayangin aja nih Mas Gio, kita udah capek kerja, kita butuh hiburan, pengen bener-bener terhibur, duduk di kursi bioskop, begitu lampu mati muncullah video ini. Iya. Gimana tuh? Orang udah datang sama pacarnya, sama keluarga ya. Pengen mesra-mesra, pengen romantis, sweet ngedate, tiba-tiba muncul video ini. Tapi kayak nonton berita rasanya berarti. Iya, mending kalau nonton berita di sini aja. Nggak usah jauh-jauh ke bioskop. Ya, tapi juga pencapaian, prestasi harus di-share ke masyarakat. Video cuplikan itu. Tapi emang beneran udah terbukti. Nah, buat mungkin teman-teman semua juga penasaran sama video tersebut. Kita ada videonya nih. Oke, kita lihat ya. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, karena kita harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Nah, tuh Nas, videonya tuh. Memang banyak pencapaian yang angka-angka yang ditunjukkan di video cuplikan itu ya. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya kalau dilihat dari periode penayangan video ini Mas Gio, kita tarik lagi itu dari pihak bioskop alias XX1 Cinema 21 Indonesia itu sudah sempat mengeluarkan statement bahwa iklan layanan masyarakat ini hanya memiliki kontrak selama seminggu penayangannya di bioskop. Durasi cuma seminggu ya. Iya, durasinya hanya seminggu. Tapi Mas Gio, di saat tanggal 12 kemarin kebetulan aku juga nonton di bioskop. Iya, aku nonton di bioskop. Ada video itu Nas. Tapi sebenarnya aku tidak menemukan. Mungkin aku yang telat, jadi aku nggak melihat nih. Iya. Tapi lalu asik sama pacarnya kali keliwatan ya. Tapi hal ini jadi rame sama teman-teman yang udah nonton dan melihat video ini. Nah, yang bikin panas adalah betul yang tadi Mas Gio katakan kalau banyaknya prestasi-prestasi yang udah dikeluarin sama Presiden Prabowo di video ini. Emang yang menunjukkan tuh, Nas, ya? Dan itu benar nggak sih Nas? Kayak tadi sekolah rakyat udah 100 ya. Terus 80.000 apa tadi? 80.000 Koperasi Merah Putih. Itu semua itu baru rencana apa ya udah terjalankan itu ya semua itu? Apa baru plan kali ya pemerintah ya?
Nah, nyatanya Mas Gio, Heeh. Koperasi Merah Putih itu kan baru diresmikan atau baru diluncurkan itu di bulan Maret yang lalu. Berarti Oh, baru terhitung 5 sampai 6 bulan iya, berjalan gitu hampir ya. 6 bulan lah. Coba 80.000 koperasi, apakah itu memang sudah benar-benar Udah terjalankan? terrealisasi apa belum? Sudah benar-benar, dan kan kalau misalkan si koperasi itu sudah berjalan, apakah sudah ada monitoring yang berjalan juga? Oh iya, Seperti itu. benar. Dan rasanya kayaknya 80.000 itu benar-benar seharusnya ya angka yang sudah bisa kelihatan mata kalau misalkan si koperasi ini sudah benar-benar Benar. berjalan. Tapi apakah benar dalam waktu 6 bulan terakhir ini benar-benar berjalan? Ya memang parameternya juga kita belum bisa melihat tolak ukur untuk suksesan dari pencapaian ini yang ada di video-video di bioskop ini, videonya Pak Prabowo. Memang kita belum bisa melihat parameternya, tolak ukurnya, tapi memang pencapaian ini bisa menjadi mungkin ya target kali ya, target mungkin dari pemerintah akan ada sekian ratus sekolah yang akan didirikan, atau ada sekian puluh ribu koperasi yang akan dijalankan, atau apapun itulah, MBG apapun itu, memang mungkin masih menjadi semua masih on progress, Ya, artinya masih berjalan masih kan berjalan, berarti belum. Berarti seharusnya tidak bisa dibilang kalau itu sebuah pencapaian dong. pencapaian bukan, memang masih menjadi propaganda lah. Oke. Yaitu akhirnya menjadi isu di masyarakat yang Iya. akhirnya ini kok ada video ginian ganjel banget sih di sini gitu, yang orang kayaknya pengen nonton bioskop, pengen santai, malah disuruh ngeliatin hasil pencapaian yang belum setahun kan gitu. Nah, dan udah gitu di sini tadi disebutin jumlah penerima MBG Ya. alias makan bergizi gratis itu sudah mencapai 20 juta penerima. 20 juta. Memang sejak diluncurkannya si MBG ini sudah berjalan sekian waktu kan sampai di hari ini gitu. Sudah banyak juga penerima yang merasakan. Betul. Tapi memang sudah semulus itukah Ya, perjalanannya masih banyak sampai sih emang. bisa dicap sebagai sebuah prestasi Belum sih. dan sudah dicap sebagai program yang benar-benar bermanfaat bagi para penerimanya. Padahal di luar sana kalau Mas Gio juga tahu juga sudah banyak kasus-kasus yang terjadi dari si program MBG ini, mulai dari yang keracunan, terus makanan yang diberikan basi. Jadi itu apakah standar kelayakan yang kayak gitu tuh juga emang udah bener-bener dijalankan sehingga itu menjadi sebuah prestasi? Kualitasnya memang masih perlu dipertanyakan untuk Iya, MBG. Mungkin seperti secara itu. program ada nyata di lapangan, tapi secara kualitas, secara kuantitas semua belum, QC-nya belum berjalan sempurna sepertinya ya. Jadi masih banyak yang keracunan atau Nah, makanannya kayak telurnya cuman kuningnya doang kan gitu, banyak kan ya, kayak daunnya sayu kan banyak. Jadi catering ini yang perlu disasar nih. nah soal Bener apa enggak tuh cateringnya bikin? Nah itu soal catering Ya. juga itu benar-benar mereka para pelaku bisnis usaha di bidang tersebut yang memang sudah kompeten untuk menjalankan, membantu program ini, atau hanya sebagian dari mereka-mereka Ya. dari para anggota dewan yang memilih dan kayak mencoba-coba untuk melakukan proyek ini, Iya. dan Dari- mereka melakukan ini untuk sebagai istilahnya program MBG ini hanya untuk ya bagi-bagi kue aja gitu untuk mereka-mereka juga. bagi-bagi proyek lah ya. Iya, Nah, jadi karena- memang ada isu juga seperti itu. Iya, ada isu Terjadi. juga seperti itu yang terjadi di lapangan. Karena memang nyatanya banyak juga yang memang memberikan sumber gitu, yang pelaku dari catering ini untuk menjalankan MBG memang masih saudaraan sama Nah, orang DPRD atau anggota lah intinya. mereka yang punya kuasa di bidang Benar, tersebut dan ya. memang ya, jadi itu menjadi salah satu tolak ukur, wah jangan-jangan nih ada permainan gitu di Nah. belakang antara pemerintah untuk menjalankan MBG ini dengan anggota dewan maksudnya. Jadi ya kita nggak tahu juga sih, maksudnya siapa yang bisa menjalankan ini dan bisa mengontrol ini. Kita sebagai masyarakat kita hanya bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Di balik itu ya itu para penguasa negeri inilah ya, para elit politik kita yang bisa tolong deh jangan sampai salah sasaran. Kita sih nggak masalah kalau makanannya enak ya Nes ya. Iya. Bergizi, beneran bergizi gitu Ya ya, Nes. beneran dirasakan lah Iya, manfaatnya kalau- gitu loh. Udah kita mungkin tahu di belakang layar, tapi jatuhnya ke kita, ke masyarakat juga nggak sesuai, malah justru mencelakai dengan banyak Ya. korban yang keracunan dengan MBG. Lah itu juga jadinya kena juga pasti sasarannya ntar ke pemerintah juga. Nah, masa yang kayak gini tuh dibilang sebagai prestasi. Hmm, Sebagai kayak gini udah jadi tolak ukur, oh ini program Iya. sukses. benar. Nah, benar. selain itu tadi, Iya. selain MBG, terus Koperasi Merah Putih, itu kan juga adanya tadi kan sekolah rakyat gitu Iya. kan ya Mas Gio ya. Betul. Nah, selain itu sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh sudah
apakah sudah pantas untuk diterima masyarakat, apalagi video-video kayak gini tuh munculnya di ruang publik yang menjadi sarana hiburan untuk masyarakat. Iya. Apakah memang sudah cocok gitu loh untuk di timingnya tuh udah tepat untuk sekarang, untuk masyarakat nonton hal-hal seperti ini dan menerima bahwa ini adalah suatu prestasi dari Presiden Prabowo. Sepertinya masih banyak perdebatan ya. Iya. Ini seperti kita lihat video Iya. dari Salah satu influencer atau konten kreator Iya. ya, dari Doni, DJ Doni. Kita lihat. Lo kebayang nggak ketika lo lagi pengen santai, lagi pengen refreshing, lagi pengen nonton di bioskop, lo beli tiket pakai duit dari hasil kerja keras lo, di mana ketika lo mencari kerja, pemerintah tidak pernah membantu. Lalu begitu lo masuk teater bioskop, lo dipaksa nonton iklan capaian kerja pemerintah. Gimana perasaan lo coba? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah, itu Nah, kan dari sama Bang kan Doni ya. pertanyaannya. Bang Doni bener juga nih. Huruf terakhirnya TOT lagi nih. Iya. Jadi apa namanya, ganjel ya untuk Iya. para penonton lah, penikmat bioskop, masyarakat gitu Iya. kan, untuk nonton apalagi yang bawa keluarga. Nah, Kayak kurang pas. nah Apalagi dengan duit sendiri Itu. yang bukan duit dari pemerintah juga. ya Itu. kan? udah nyari kerja susah, udah dapat kerja punya penghasilan, mau nikmatin hasil penghasilannya disuguhinnya sama hal-hal yang kayak gini lagi. Nah, itu. Jadi memang perlu dikaji lagi deh. Iya. Memang kalau udah pencapaiannya sudah sesuai, nah itu baru nggak apa-apa. Nah, Tampilin dah, betul. sampein ke masyarakat nih apa yang udah gue capai, segala macam apa yang udah pemerintah capai. Benar, kalau emang belum, tar dulu, takutnya malah jadi perdebatan. Nah, Gitu, Nas, ya. apalagi kalau aku ya Mas Ya, Gio dari ya. sisi Gen Z Gimana yang tuh, kita mau refreshing deh, sekedar kita mau refreshing, balik lagi tadi Hmm. nggak usah di luar bahas politik, di luar bahas siapapun itu yang Ya. muncul, kita cuma pengen refreshing, kita cuma pengen seneng-seneng. Kenapa momennya harus sekarang? Ya. Di saat beberapa waktu yang lalu kita sebagai Gen Z juga menyuarakan tuntutan rakyat 17+8 Oh, iya, yang masih betul. panas dan masih sampai sekarang masih banyak tuntutan yang belum dapat dipenuhi. Belum Terus, direalisasikan. Iya, terus Iya. muncul lagi video seperti ini yang seolah-olah mengglorifikasi, Iya. seolah-olah menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik, dengan sangat bermanfaat bagi para penerimanya. Padahal nyatanya di lapangan juga banyak hal yang sangat kontradiktif dengan hal tersebut, Benar. gitu loh Mas Gio. Jadi kita balik lagi nih untuk Ya. kalau teman-teman sobat LBJ semua, menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah hal-hal kayak gini itu disebut sebagai suatu propaganda yang dilakukan, atau ya emang hanya sekedar laporan lah dari Presiden Prabowo kalau ini loh yang sudah beliau lakukan bersama para menteri, bersama para anggota dewan, dan ini hasilnya dan ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat semua. Oke, cukup sampai di sini dulu Nas ya untuk Iya. episode kali ini. Dan untuk Sobat LBJ, jangan lupa pantau beritanya terus di portal kita Iya, lensaberitajakarta.com, dan juga konten-konten kita di YouTube Lensa Berita Jakarta TV. Ya, kalau gitu saya Gio pamit undur diri. Saya Agnes pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.